Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBT KAO Tirtoyoso mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan. Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Demikianlah pengumuman sepekan. Selamat beribadah. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi, takkan melebihi kekuatanku. Shalom. Shalom. Mari kita mau bersuka-cita bersama, sebab hari ini adalah harinya Tuhan, dan biarlah kita mempersiapkan diri yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kasih dan setianya tidak pernah layu dalam hidup kita. Selamanya Dia baik. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, naikkan pujian ini. Semua
kasih setia-Mu terus bagi hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami boleh hidup dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa yang sudah Tuhan beri buat hidup kami adalah baik adanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau disukakan atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu. Biar hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Biarlah terus kita bersuka cita. Amin. Amin. Walaupun keadaan kanan kiri kita tidak baik, tapi percayalah Tuhan kita baik. Jadi biarlah kita belajar bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Mari lagi-lagi dengan bersuka cita katakan. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak
terus kita belajar bersyukur buat setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan biar kita terus mengasah hati kita, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, supaya semakin menyala-nyala. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar terus kita membuka hati. Biar Tuhan isi hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Lembah hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku
bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ketika dunia mulai rusak Tuhan, biarlah kasih kami kepadamu terus menyala Tuhan. Dan kami rindu Engkau terus berjalan menuntun di depan kami. Engkau Allah yang akan terus menyertai hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kami mempersiapkan hati yang terbaik Tuhan. Biar firman-Mu itu yang menjadi perisai buat hidup kami. Firman-Mu itu yang akan menuntun jalan-jalan kami. Sehingga kami boleh melihat terang. Hidup kami juga berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan hamba-Mu, biarlah semua itu sanggup mengubahkan, sanggup memberikan kekuatan buat setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Pada minggu ini kita sudah berada di minggu kedua di bulan Juli. Dan saudara masih tetap beribadah secara online. Tapi ini tidak mengapa bagi Tuhan. Yang penting saudara beribadah. Kata surat Ibrani. Beribadalah kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar, supaya kita dapat berkenan kepada Allah dan kita menghormati Dia. Jadi kalau kita beribadah berkenan kepada Tuhan, itu harus dengan takut dan hormat kepada Allah. Jadi saudara mau dimanapun berada, itu tergantung dari hati kita. Dan sekarang kita berada di rumah kita masing-masing. Itu kita harus gunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin. Dan kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini. Saya berikan tema, perkatakan firman, maka pertobatan terjadi. Mari kita akan membaca Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Amin. Nah ini adalah memperkatakan firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Yunus untuk supaya dia bisa menyampaikan perkataan Tuhan ini. Karena memang apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu, apa yang sudah kita dengar, bahwa Yunus itu pernah Tuhan sampaikan yang pertama kali. Makanya di sini di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Itu berarti ada yang pertama. Nah yang pertama ini kita tahu Yunus gagal. Tetapi yang kedua, Yunus bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun di dalam penyelidikan kita tentunya kita akan lihat bahwa Yunus tidak dengan segenap hati. Tetapi bagi Tuhan tidak ada masalah. Yang paling penting perkataan Tuhan sudah disampaikan. Dan Bapak Ibu, waktu kita mendengar firman Tuhan ini, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan yang benar dan berkuasa.
Itu hanya bisa terjadi bila kita mengerti dan memahami perasaan Allah. Ini yang kita harus tahu. Jadi kita bukan hanya sekedar menyampaikan firman seperti yang saya sampaikan ini. Saya harus mengerti ketika suara Tuhan, firman Tuhan diperdengarkan. Itu semata-mata untuk menyampaikan perasaan hati Allah. Apa itu perasaan Allah yang kita perlu belajar, yang kita perlu mengerti? 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Ini yang kita harus mengerti, perasaan hati Allah. Dia menciptakan kita bukan untuk dibinasakan. Dia mengambil kita menjadi umatnya bukan untuk dihukum. Tetapi kita mengerti inilah perasaan hati Allah. Bahwa ia sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini sebuah pernyataan, kehendak, perasaan Allah yang harus kita dalami, yang harus kita mengerti, yang harus kita aplikasikan. Kenapa kita harus terus menyampaikan kebenaran ini? Mungkin kita terus menyampaikan kebenaran ini, perkataan ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Karena ini menjadi penting. Kalau kita mau lihat ada banyak perubahan terjadi, pertobatan terjadi, maka kita harus bisa memperkatakan perkataan Tuhan, perkataan firman. Yang terjadi sekarang, orang semakin ketakutan. Kenapa? Karena sudah tidak banyak lagi yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya banyak orang bertobat? Yang pertama, melakukan firman Tuhan dengan taat. Itu pertama. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus selalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Iya, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dengan taat? Ada 3 hal yang kita perlu belajar. Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa taat? Kalau kita tidak mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Kita harus bisa mendengar firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa Pak. Saya belum pernah mendengar secara audible, mendengar perkataan Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah ada di dalam Alkitab. Kita harus mendengar suara yang keluar dari hasil bacaan kita. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, sudah mendengar firman Tuhan dan kita tidak lakukan dengan taat, ini akan mengulangi peristiwa yang terjadi di mana Yunus pernah gagal. Kita tahu Yunus gagal yang pertama kali. Tuhan katakan, kamu sampaikan kepada orang-orang di Niniwe bahwa aku akan menghukum mereka secara berat. Tapi Yunus lakukan apa? Dia tidak taat dan dia melarikan diri ke Tarsis. Dan apa yang terjadi? Yunus mengalami akibat yang sangat mengerikan. Dia mendengar perintah firman yang pertama. Yunus tidak taat. Akibatnya dia harus dicampakkan, dibuang ke dalam laut. Dan dimakan oleh ikan besar, kata firman Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan selama 3 hari
Dia berada di dalam perut ikan. Di sana dia mulai merenungkan firman yang pernah dia dengar. Dan dia bertobat. Di dalam pasal 2 dikatakan dia bernasar kepada Tuhan bahwa dia akan melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman ini jangan terjadi bagi kita. Kita sudah mendengar firman, kita sudah membaca firman, kita sudah tahu firman, tetapi kita tidak melakukan dengan taat. Resikonya sangat berat. Tapi hari-hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ulang. Walaupun di ayat yang ke-9 pasal 1 bahwa Yunus dia berkata kepada orang-orang yang di kapal itu, "Aku ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan." Bapak Ibu, status kita sebagai orang percaya itu tidak memberikan pengaruh apa-apa kalau kita tidak mau melakukan dengan taat semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yang kedua, bagaimana kita melakukan firman Tuhan dengan taat? Menyuarakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Iya, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi lihat suara kebenaran, suara firman Tuhan ini. Kalau didengungkan, diserukan, diperkatakan, dia akan menimbulkan kuasa. Ketika suara kebenaran itu, firman Tuhan itu muncul, maka akan muncul kuasa. Makanya saya mulai mempraktekkan. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan bagan khotbah firman yang lain. Tetapi saya dari hasil bacaan firman Tuhan setiap harinya. Dan sekarang saya mendapatkan ini. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau saya bisa memperkatakan firman Tuhan. Ada pengalaman yang sangat mengerikan yang pernah terjadi dalam hidup kami. 14 hari lalu, anak saya kena COVID. Dan ini baru pertama kali saya nyatakan. Mungkin teman-teman kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, begitu kaget. Tapi saya harus berkata benar. Ketika hari keempat dia dites, dinyatakan positif, saya galau. Karena mau di mana? Saya sudah usaha untuk mencari tempat untuk isoman. Apakah dia yang keluar atau saya yang keluar dari rumah? Tidak ada pilihan. Hanya satu pilihannya. Bahwa suarakan kembali kebenaran firman Tuhan. Saya dapatkan firman Tuhan ini di dalam Yeremia. Coba tolong dibacakan. Yeremia pasal 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Iya, ini saya suarakan terus. Tuhan, firman-Mu itu seperti api. Kalau seperti api apa? Berarti dia dapat menghanguskan, dia dapat membakar apa saja yang menjadi kekhawatiran kita. Firman itu seperti palu yang dapat menghancurkan batu gunung. Batu gunung apa yang sedang Anda masalahkan? Yang ada di dalam rumah tanggamu, yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di dalam situasi hidupmu. Tuhan sanggup untuk menghancurkan. Ini membuat saya harus terus menyuarakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau patut dan pasti bisa memelihara keluarga kami. Kami bertiga dites berempat, hanya satu yang COVID. Yang tiga tidak. Dan saya begitu dari hari ke hari.
Wow, saya berjuang. Saya menyatakan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena aku, Tuhan Allahmu, akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan dan aku tidak akan membiarkan engkau. Wah, itu saya suarakan di dalam doa-doa kami. Tuhan, kuatkan hatiku. Tuhan, teguhkan hatiku bahwa firman-Mu ya dan amin. Maka muncullah kuasa. Kuasa dan mujizat itu terjadi. Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu. Di rumah kami itu lagi direnovasi. Tukang-tukang masuk berseliweran di dalam ruangan. Naik tangga, turun tangga. Kita mau bikin gimana? Mau lari di mana? Tidak ada tempat, semuanya penuh. Bapak Ibu, tetapi saya suka. Karena ada firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya, saya mengkoreksi seluruh hidup saya. Saya memperjuangkan di dalam doa-doa saya. Saya berkata, Tuhan, kalau masih ada dosa dan kejahatan, saya mau ngaku dan saya mau katakan, Tuhan, ampuni. Dan firman Tuhan katakan, terimalah dengan lembut firman yang sudah tertanam di dalam hatimu. Dan saya mengamenkan itu. Untuk apa? Supaya saya bisa menerima kuasa untuk keselamatan jiwa saya dan keluarga saya. Sesuatu yang sangat menarik. Kapan-kapan memang Tuhan harus meletakkan kita di dalam posisi yang begitu sulit. Mau pergi ke luar kota, enggak boleh. Mau ke hotel, enggak ada yang terima. Mau ke rumah sakit, penuh dengan orang-orang yang kena virus. Mau kemana Bapak Ibu? Mau kasih tahu sama orang-orang, malah tambah dikasih tahu. Kok enggak lapor? Saya kebingungan. Tapi saya punya Tuhan yang memperkatakan dan itu sudah ada di dalam hati saya. Saya terima itu dengan lemah lembut. Firman kebenaran. Maka terjadilah kuasa. Oh haleluya. Dan sekarang anak saya sudah sangat sehat luar biasa. Dan kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, tindakan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. 3 hari perjalanan luasnya, Tuhan katakan kepada Yunus, pergi. Dan firman Tuhan katakan ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi. Harus ada suatu tindakan iman untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun untuk menjangkau Niniwe secara keseluruhan. Itu firman Tuhan katakan harus 3 hari perjalanan. Ayat yang keempat, Yunus masuk dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, dia sudah berseru. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya sehari. Walaupun firman Tuhan katakan luas dari kota Niniwe harus 3 hari. Tapi lihat, kalau Tuhan sudah berkehendak, dan kita mau melakukan dengan taat, dengan tindakan iman, maka Tuhan akan mengubah orang-orang Niniwe pada waktu itu. Yunus melakukan itu.
hanya dengan satu kalimat. 40 hari lagi, maka Nineve akan ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat menarik kalau kita ikut Tuhan dan mau melakukan tindakan-tindakan iman sesuai dengan perkataan Tuhan. Maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Yaitu apa? Yang kedua, mendengar firman. Mereka percaya dan terjadi yang namanya pertobatan. Ayat 5 dan ayat yang ke-8 tolong dibacakan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabun. Ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Perhatikan dengan baik. Orang Nineve percaya kepada Allah. Percaya pada seruan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Saudara dengar, Alkitab mencatat di pasal berikutnya bahwa orang Nineve adalah kata Tuhan, mereka itu ada sebanyak 120.000 orang yang belum bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Tetapi ini menjadi contoh yang luar biasa. Saya berkata, Tuhan ampuni, ampuni. Orang Nineve belum pernah mendengar perkataan Tuhan. Ketika diancam dengan sebuah ancaman yang akan membinasakan mereka oleh Tuhan, mereka tidak menunda-nunda. Bukankah Yunus memperkatakan bahwa 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan? Bukankah mereka masih punya waktu 39 hari? Perlukah kita langsung? Orang Nineve perlu ada pertanyaan-pertanyaan ini, saya kira wajar. Mereka akan berkata, kita tunggu lihat benar enggak dari hari pertama sampai hari ke-30. Kan masih ada 10 hari. Ada tanda-tanda Tuhan mau binasakan apa tidak. Tapi yang saya kagum, keputusan dari raja untuk menyerukan supaya mereka harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak melakukan tindakan yang jahat, tetapi ketidakpercayaan kita terhadap suara kebenaran, itulah yang membuat kita seringkali tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Berbalik di sini artinya bertobat. Sekali lagi, keputusan yang diambil Raja Nineve hanya sekali mendengar firman, raja dan rakyatnya langsung bertobat. Apa jaminan Tuhan kepada mereka yang bertobat? Yang pertama, Allah menyesal merancangkan malapetaka. Ini yang disebut dengan belas kasihan Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Iya, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka. Pertobatan kita itu yang membuat hati Tuhan berbalik. Kenapa? Karena perasaan dan hatinya tidak pernah menghendaki ada orang yang binasa. Asalkan bertobat. Yang kedua, mereka akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Yeremia 24 ayat 7.
Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Iya. Jadi kalau kita bertobat, Tuhan menyesal sudah merancangkan sesuatu malapetaka dalam hidup kita. Dan yang kedua, kalau kita bertobat dengan segenap hati, maka Tuhan tidak sungkan-sungkan berkata, engkau itu adalah umatku dan engkau akan kujadikan umat kesayanganku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu, sebuah penawaran yang sangat luar biasa. Asalkan ada pertobatan dengan segenap hati. Kapan kita bertobat? Ketika kita mendengar, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Itu harus diaplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana orang yang tidak mau bertobat? Ini ancaman Tuhan. Kisah pasal 17 ayat 30-31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Iya, jadi Tuhan tidak akan pernah salah untuk menghukum orang. Kenapa? Dia sudah memberikan bukti bahwa ada jalan keluar. Semua orang, kata ayat 30, harus bertobat. Kalau bertobat maka Tuhan akan tidak memandang zaman jahiliyah, zaman kebodohan kita. Dosa masa lalu kita tidak akan diperhitungkan asalkan kita bertobat sekarang. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka ancamannya Tuhan akan menghakimi. Why? Karena Tuhan sudah memberikan jalan. Anaknya sudah mati di atas kayu salib. Dan sekarang dia sudah bangkit. Itu satu bukti bahwa bila kita tidak percaya dengan sungguh kepada anak, kepada Yesus Kristus, maka Tuhan tidak salah untuk menghukum kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Wahyu pasal 2 ayat 5. Kalau yang tidak mau bertobat adalah orang percaya. Kalau yang tadi Kisah pasal 17 ayat 30-31 itu bagi orang pada umumnya. Tapi kalau kepada mereka yang sudah percaya tidak mau bertobat, ini yang Tuhan katakan. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Iya. Salah satu jemaat di dalam surat Wahyu ini, yaitu jemaat Efesus. Tuhan katakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya tahu, saya suka dengan cara Tuhan untuk mentobatkan kita umatnya pada zaman akhir ini. Khususnya pada situasi pandemi. Khususnya lagi pada situasi sekarang yang terjadi virus corona tipe Delta yang begitu kencang. Saudara lihat di mana-mana. Orang mati di mana-mana. Seharian saya mendengar beberapa kali sirine kematian itu terdengar. Bapak Ibu, tapi saya suka melihat situasi ini. Karena ada banyak orang yang bertobat, tinggal di rumah. Untuk apa? Saya melihat broadcast mereka, membaca Alkitab begitu rajin.
Tidak puas sehari mendengar firman Tuhan dari satu pendeta. Habis pendeta satu khotbah, dia ungkap lagi. Unggah lagi pendeta yang lain yang khotbah. Ungkap lagi. Unggah lagi. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi melakukan yang pertama. Makanya perlu bertobat jemaat Tuhan yang sekarang. Engkau dulu dengar firman Tuhan, ogah-ogahan. Sekarang di rumah, lakukan. Dulu tidak pernah doa. Kalau mau doa cuma karena mau makan. Tapi sekarang doa, saya lihat, saya mendengar beberapa yang begitu rajin berdoa. Wah, luar biasa. Firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi jangan setelah COVID ini berakhir terus saudara tidak melakukan lagi. Ancaman Tuhan itu begitu keras. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan mengambil, mencabut kaki Dian yang ada di tempatnya. Kalau Tuhan cabut kaki Diannya, berarti apa? Kegelapan terjadi. Bapak Ibu, ini tidak main-main. Maka kita sebagai orang percaya, kembali lagi, ingat cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Lakukan supaya Tuhan datang menyelamatkan kita. Yang ketiga, firman mengubah dari ancaman jadi pengharapan. Yunus pasal 3 ayat 4b dan 9. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Mereka mendengar hanya sekali ungkapan teriakan dari Nabi Yunus. Bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tadi saya sudah katakan. Mereka tidak menunggu waktu. Oh nanti 30 hari lagi. Oh 35 hari lagi. Oh 39 hari lagi. Tunggu waktu pas 40 mari kita bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan menunda waktu. Lakukan yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan berkata mereka yang melakukan firman Allah setelah mendengar. Mereka seperti orang-orang yang membangun rumah di atas batu. Itu artinya apa? Walaupun ada musim pandemi seperti ini. Pandemi yang sangat mengerikan. Tetapi kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita adalah pelaku kebenaran. Kita adalah pelaku firman Tuhan. Tuhan menjamin dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini adalah Allahmu. Aku akan menuntun engkau. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat. Untuk memberikan kepada engkau kemenangan. Itulah sebuah pengharapan. Bila kita mendengar firman Tuhan. Jangan menunda waktu. Orang-orang Niniwe dan rajanya mengambil keputusan. Karena keputusan Tuhan sudah bulat. Akan menghukum mereka yang berbuat jahat dan yang tidak mau bertobat. Pun demikian Tuhan akan membatalkan keputusannya. Bila ada orang-orang yang bertobat. Dan orang Niniwe dan rajanya bertobat dan merendahkan diri. Dan memohon belas kasihan Tuhan. Yunus pasal 3 tadi ayat 9 dikatakan lagi. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Firman Tuhan berkata, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Sebuah pengharapan dari raja dan
rakyat Niniwe. Siapa tahu ini bukan hanya sebuah pernyataan tanpa tindakan. Mereka sudah menyesal dan mereka sudah melakukan sebuah tindakan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apa? Mereka berpuasa dari binatang sampai orang, orang besar, orang kecil, sampai raja turun lapangan untuk apa? Memakai baju yang disebut dengan baju penyesalan. Bahwa mereka mau bertobat. Mereka datang untuk menaruh abu di kepala mereka. Menunjukkan bahwa mereka mau merendahkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Meminta belas kasihan. Supaya pengharapan mereka, yang mereka katakan mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Pengharapan inilah yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang terus mengarah ke depan. Bapak Ibu, inilah perasaan hati Allah kepada orang-orang yang mau bertobat. Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Iya, langsung Tuhan membuat sebuah keputusan, membatalkan malapetaka yang sudah dirancangkan. Itu semata-mata hanya kasih karunia. Dan kasih karunia ini hanya bisa muncul di hati Allah kalau ada pertobatan dan penyesalan yang sungguh rendah hati. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa aku ini orang yang berdosa. Bapak Ibu, pengharapan itu akan membuat kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan sekarang maupun yang akan datang. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin banyak kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menumbuhkan pengharapan akan keselamatan dan tempat yang kekal, yaitu sorga. Kolose pasal 1 ayat yang ke-8. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Iya, firman Tuhan katakan apa? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Yaitu apa? Injil. Ini sudah kita dengar. Muncul pengharapan. Apa itu? Bahwa kita sudah Allah siapkan. Sudah sediakan tempat di sorga. Itu harus menjadi cita-cita dan harapan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk yang hal ini tidak ada jalan lain selain kita tahu tentang firman Tuhan. Selain kita tahu bahwa firman Allah itu sudah dikumandangkan, kita harus setiap hari berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah harapan kita. Makanya kita harus berserah. Kita harus katakan kepada Tuhan, walaupun aku di dalam kesesakan, dalam situasi pandemi seperti begini, banyak orang hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru. Tuhan, Engkaulah tempat aku berserah. Tuhan, hanya Engkaulah yang mengerti apa yang menjadi isi hatiku. Aku mau melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya.
Haleluya. Oh, aku berharap. Amin. Tempatku berseru, tempatku berserah, hanya Kau, Yesus. Dalam kesesakan, inilah yang kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Hanya Engkau dan firman-Mu yang dapat memberikan kami kelegaan. Hanya firman-Mu yang dapat menghibur kami dan kekuatan. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan, tempatku berseru. Amin. Tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi, takkan melebihi kekuatanku. Katakan Tuhan, Engkau tempat pengharapan kami. Tempatku berharap. Yes Lord. Tempatku berseru. Ya Tuhan. Tempatku berserah, hanya Kau, Yesus. Amin Tuhan. Dalam kesesakan Kau beri kelegaan, kelegaan ya Tuhan. Kau beri penghiburan dan kekuatan. Kaulah Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi, takkan melebihi. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi, takkan melebihi kekuatanku. Oh, haleluya. Biarkanlah kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Oh, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Engkau yang mengerti keadaan kami Tuhan. Tempat Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat kami berseru Tuhan. Karena hanya Engkau yang mau mendengar seruan kami. Hanya Engkau yang mau mendengar keluh kesah kami.
Karena hanya Engkau yang dapat mengatasi persoalan, permasalahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, umat-Mu, supaya kami bisa melaksanakan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau terus percaya kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber kebesaran kami. Engkau adalah andalan kami satu-satunya. Firman-Mu tidak pernah gagal. Karena firman-Mu selalu ya dan amin. Menjamin hidup kami, umat-umat-Mu, sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini akan terus menjadi ingat-ingatan di dalam hati kami. Bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mengalami penderitaan sakit COVID. Tuhan, kami tahu Engkau berjanji. Bila kami berseru kepada Engkau, Engkau dekat dengan kami. Bila kami berseru nama-Mu, Engkau akan menyelamatkan kami. Bila kami percaya terhadap nama-Mu yang ajaib, maka Engkau tidak pernah mempermalukan dan tidak pernah mengecewakan. Engkau selalu tepat waktu untuk mengurus kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami terus berdoa bagi mereka yang ada di dalam persoalan dan permasalahan. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Berkati setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan secara jasmani. Juga ekonomi mereka mulai terpuruk dengan adanya pandemi ini. Tapi kami percaya kalau burung di udara Engkau pelihara, Engkau pasti akan memelihara anak-anak-Mu juga. Mereka tahu, mereka berharap kepada Engkau dan Engkau siap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh menteri-menterinya, TNI, Polri, terutama Tuhan buat para Tuhan pasukan kesehatan. Mereka bekerja keras untuk menolong sesama anak bangsa dan Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan dari pusat sampai di daerah, sampai di RT RW, Engkau terus berkati dan kuatkan supaya kami tetap ada di dalam negara dan bangsa yang aman ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBT KAO Tirtoyoso mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan.
Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.